Halo Teens, apa kabar semuanya? Koko doain kita semua dalam keadaan baik ya. Walaupun dia dalam keadaan pandemi COVID ini, semuanya ada di rumah, ya semuanya bisa enjoy. Dan sebelum dengerin firman Tuhan, Koko mau ajak kita semua berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan hari ini kami mau belajar lagi tentang firman-Mu, bagaimana kami dapat menjadi orang-orang jenius di dalam Tuhan, orang-orang yang pintar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, kalau minggu lalu teman-teman sudah dengar kesaksian dari cerita dari istri saya, dari Cinoni, tentang jenius, bagaimana kita bisa jenius di dalam Tuhan, bagaimana dia menjalani hari-harinya, dia senang berdoa, IQ-nya pas-pasan, maksudnya IQ kebanyakan orang di dunia ini bukan IQ yang luar biasa banget, tapi karena dia senang berdoa, dia senang mencintai Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Alkitab katakan apa saja yang kamu perbuat akan berhasil. Amin. Nah, dengan rajin belajar tentunya, dengan sungguh-sungguh belajar tentunya, sebagaimana ya yang dia sampaikan. Karena nggak cukup kita menjadi pintar, nggak cukup kita hanya rajin, tapi dari kisah yang kemarin istri saya sampaikan, dari Cinoni sampaikan, bahwa begitu banyak orang yang mengakhiri hidupnya dengan tragis karena kepintaran mereka tidak mereka gunakan dengan baik. Karena kepintaran mereka jenius, tapi mereka nggak punya Tuhan, sehingga mereka end up dengan bunuh diri. Sungguh tragis. Padahal kalau mereka mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, wow, mereka akan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar dari Paulus, Uncle Paulus. Di dalam Alkitab diceritakan bahwa Paulus di dalam Filipi 1 ayat 22 dikatakan, tetapi aku harus hidup di dunia ini. Saya ulangi, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Paulus bilang ini, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, cuman satu yang dia tahu, yaitu dia harus bekerja memberi buah. Dia harus menghasilkan buah. Kenapa dia lakukan ini? Karena menurut saya dia ingat sama khotbahnya Yesus. Pada waktu Yesus khotbah, pada waktu Yesus ada di dunia, dia khotbah bahwa pohon yang tidak berbuah harus dipotong, harus ditebang dan dibuang ke dalam api. Sebab itu Paulus sangat ingat dengan khotbah ini. Dia nggak peduli apapun situasinya. For your information, pada waktu itu Paulus dalam keadaan yang cukup bingung. Makanya sampai dia bilang, jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Dia dalam keadaan bingung. Dia berada di dalam penjara, di mana situasinya sulit, di mana situasinya mungkin stres pada waktu itu. Dia bingung waktu itu. Dia dalam keadaan susah pada waktu itu. Tapi satu hal yang dia tahu, yaitu apa? Dia harus menghasilkan buah. Enggak peduli apapun keadaannya, yang dia tahu dia harus menghasilkan buah. Karena kalau tidak berbuah, dia harus dibuang. Dia harus dicampakkan ke dalam api. Dia ingat benar khotbah Yesus. Nah, Paulus memilih untuk pintar. Kenapa saya bilang Paulus memilih untuk pintar? Dia ingat juga khotbah Yesus tentang bagaimana Yesus berkhotbah bahwa ada dua macam tipe orang di dunia ini, yaitu orang yang bijaksana dengan orang yang bodoh. Orang bijaksana adalah orang yang melakukan firman Tuhan,
Ia dibilang seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Tetapi orang yang bodoh dikatakan dia tidak melakukan firman Tuhan. Makanya dia seperti orang yang hidup seperti membangun rumah di atas pasir. Kita semua tahu kalau orang bangun rumah di atas pasir itu namanya bodoh, nggak pintar. Nah, orang pintar, orang jenius itu membangun rumahnya di atas batu karang. Dan Tuhan mau kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan jenius, membangun hidup kita di atas perintah Tuhan. Sebab itu Paulus pintar. Paulus tetap membangun hidupnya di atas firman Tuhan. Apapun keadaan yang dialami saat itu, dia dalam keadaan yang sangat sulit, dia di dalam keadaan tertekan. Orang-orang di luar sana, bahkan kalau teman-teman baca di dalam Filipi 1 ayat 15, dibilang begini, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ayat yang ke-18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Kalau teman-teman baca keseluruhan ceritanya bahwa ada yang manfaatin situasi ini dengan memberitakan firman Tuhan supaya dia makin menderita, supaya Paulus yang waktu itu ada di dalam penjara makin disiksa, makin dihukum. Ada yang manfaatin situasi ini. Tapi it's okay, no problem dengan situasi yang sulit ini. Paulus mencatat, bilang di dalam Filipi 1 ayat 22, dia bilang begini, dalam keadaan apapun, dalam keadaan situasi sulit apapun, karena yang aku tahu, kalau selama aku masih hidup, aku harus menghasilkan buah. Aku harus tetap melakukan firman Tuhan untuk terus berbuah. Paulus orang yang jenius. Dia pintar karena dia tidak mau membangun hidupnya di atas pasir. Dia tidak mau membangun hidupnya di atas pasir, tapi dia mau membangun hidupnya di atas batu karang. Dengar teman-teman semua, hari ini kamu yang lagi dengerin khotbah ini, mungkin kamu sambil main games atau mungkin kamu sambil melakukan aktivitas apapun. It's okay, no problem. Tapi dengar baik-baik. Hari ini yuk kita jadi lebih pintar seperti Uncle Paulus. Paulus bilang, aku mau tetap menghasilkan buah. Apapun keadaannya, orang di luar sana tetap menjelekkan aku, bahkan mereka mencoba terus menjatuhkan aku mau tetap menghasilkan buah. Aku mau tetap jadi pintar. Wow. Hari ini mungkin situasi rumahmu tidak kondusif. Mungkin situasinya jadi nggak enak. Kamu nggak bisa ketemu teman. Kamu nggak bisa lagi main. Kamu nggak bisa lagi. Kamu mungkin saat ini merasa seperti Paulus yang dikurung di rumah. Kamu nggak di penjara, tapi kamu di rumah dan kamu merasa terkurung. Kenapa gue nggak bisa main? Kenapa gue nggak boleh keluar? Kenapa gue nggak boleh ketemu teman? Kenapa? Dengar baik-baik. Apapun keadaannya, mungkin itu nggak enak buat kamu. Tapi hari ini Kodes mau sampein, tetaplah menjadi pelaku firman Tuhan. Tetaplah menghormati orang tuamu. Itu keputusan. Tetaplah respect. Tetaplah taat sama mereka. Apapun keadaannya, baik mereka mungkin punya maksud baik maupun maksud jahat sekalipun, Paulus bilang, aku akan tetap menghasilkan buah. Paulus bilang apa? Dia akan tetap bersukacita. Kalau teman-teman ingat, di mana buah roh? Buah roh yang pertama adalah apa? Kasih. Yang kedua adalah apa? Sukacita. Tuhan mau kita tetap berbuah. Alkitab katakan bahwa Paulus memutuskan untuk tetap bersukacita dalam keadaan apapun.
Wow. So teman-teman, hari ini tetaplah bersukacita. Itu keputusanmu. Keadaan apapun, andaikan kita tetap mengambil keputusan untuk bersukacita, tidak akan menghalangi kita untuk menghasilkan buah. Tidak akan menghalangi kita untuk belajar sungguh-sungguh. Tidak akan menghalangi kita untuk bisa tetap berprestasi even kita di rumah. Belajar dari rumah. Tidak akan menghalangi kita sama sekali. Kenapa? Karena itu perintah Tuhan. Tuhan mau supaya kita tetap berbuah. Amin. Di dalam Roma 8 ayat 18, ayat yang ke-18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Paulus bilang penderitaan sekarang itu nggak bisa dibandingin dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita nanti. Dengar baik teman-teman, mungkin hari ini engkau merasa sulit, tapi kalau engkau tetap berkomitmen, berpegang penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, tetap taat sama Tuhan, tetap melakukan firman-Nya, tetap belajar sungguh-sungguh. Saya percaya bahwa apa yang kamu alami sekarang, penderitaan yang sekarang kamu alami, mungkin kelihatannya sulit, mungkin perekonomian keluargamu jadi sulit, mungkin kamu jadi bingung, bagaimana papa mama bayar SPP dan sebagainya. Tapi dengar baik-baik bahwa Tuhan berjanji bahwa kemuliaan yang akan Dia nyatakan kepada kita nantinya nggak bisa dibandingin dengan penderitaan sekarang. Dia akan memberikan kita karunia yang baru. Mari jadi jenius, pintar, mengerti bahwa Tuhan pasti tolong kita. Di dalam Roma 8 ayat 23, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ayat yang ke-26 langsung saja, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Paulus katakan bahwa dia pun tidak tahu keputusan apa yang harus dia ambil, tapi yang dia tahu bahwa ada satu Roh Kudus yang selalu berdoa buat dia dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus yang selalu memimpin mereka di dalam kelemahannya Paulus. Dan kita harus mengerti bahwa kita punya Roh Kudus. Pada waktu kamu bingung, kamu berdoa. Pada waktu kamu bingung, kamu berdoa kepada Tuhan. Mari berdoa di dalam Roh. Kalau kamu udah bingung mau ngapain, kamu harus apa? Berdoa di dalam Roh. Kita katakan bahwa Tuhan memberikan kita penolong Roh Kudus. Kamu punya Roh Kudus, itu yang membuat kita beda dengan dunia itu. Itu yang membuat kita beda jeniusnya dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang mereka nggak mengandalkan Tuhan. Hari ini dengar baik-baik. Bahkan di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang. Dulu Paulus nggak tahu. Tapi setelah dia melewati season demi season hidupnya, dia bilang sekarang dia tahu. Dulu dia bilang dia nggak tahu, tapi sekarang dia bilang dia tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wow, Paulus bilang dulu dia nggak tahu, tapi sekarang dia tahu. Roma 8 ayat 28 dibilang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dengar baik-baik, kalau Tuhan hari ini memanggil kamu jadi orang percaya, Tuhan punya rencana. Tuhan sayang sama kita. Dulu kamu nggak tahu, tapi Paulus katakan setelah kamu lewati semuanya, nanti kamu baru tahu bahwa ternyata Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Saya mau kesaksian dengan singkat bahwa
Eh, Kalau beberapa waktu yang lalu teman-teman pernah dengar kesaksian bahwa dulu saya pernah punya toko dan kemudian akhirnya bangkrut. Dulu saya protes mungkin sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan toko saya bangkrut? Tapi sekarang saya tahu. Hari ini saya bekerja di bidang farmasi, which is nggak terdampak dengan COVID. Sekarang saya tahu kenapa waktu itu Tuhan memberikan, mungkin kita bisa bilang cobaan. Tapi pada waktu itu saya tetap berpegang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya, tetap melayani, tetap setia melakukan, nggak nyalahin Tuhan dengan kondisi yang ada. Tapi saya tetap berpegang pada Tuhan. Dan sekarang saya tahu, Tuhan memelihara saya. Kodes hari ini kerja di farmasi, dan which is farmasi sekarang sangat dibutuhkan. Pekerjaannya tetap berjalan seperti biasa, sedangkan orang-orang lain mengalami pemotongan gaji, ada yang di PHK. Tapi sekarang Kodes tahu kenapa hari ini saya kok boleh ada di tempat yang sekarang ini. Dan banyak cerita kesaksian yang lainnya. Dengar baik-baik hari ini. Kalau kamu mungkin gak tahu sekarang kenapa Tuhan izinin terjadi, yang harus kamu ingat baik-baik adalah kamu harus terus menghasilkan buah. Kamu harus terus berbuah. Kamu harus terus percaya pada Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Kamu harus terus. Amin. Dan beberapa waktu lalu sempat ada dalam pemikiran bahwa wah, udah lama banget nggak loncat-loncat memuji Tuhan. Kalau kita tahu di youth biasa kita menari-nari, dan saya kangen menari-nari. Dalam hati saya mikir, nanti kalau gereja udah buka lagi, kita bisa ketemu sama-sama lagi. Wah, saya akan menari-nari, saya akan melompat-lompat dengan lebih sungguh lagi daripada biasanya. Dan tiba-tiba Tuhan bilang, kenapa mesti tunggu nanti? Kenapa nggak sekarang? Oh iya ya Tuhan, kenapa harus nanti memuji Tuhan? Kenapa? Harusnya dalam keadaan ini pun tidak ada yang bisa menghalangi saya untuk tetap memuji Tuhan. Dalam keadaan pandemi COVID ini, tidak ada yang bisa menghalangi saya memuji Tuhan. Harusnya saya tetap melakukan firman Tuhan, tetap memuji dan menyembah Tuhan. Well, pada saat itu, udah langsung ambil headphone, pasang, dan kemudian mulai setel lagu kencang-kencang, mulai menari-nari, wah, mulai memuji-muji Tuhan. Dan kenapa mesti tunggu nanti? Tetap lakukan apa yang harusnya kamu lakukan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap belajar sungguh-sungguh. Nggak usah tunggu nanti, tunggu udah nggak ada COVID lagi. No, tetap lakukan, tetap berbuah, kata Paulus. Apapun keadaannya, yang aku tahu sekarang adalah aku harus tetap berbuah. Aku harus tetap melakukan firman Tuhan. Itu baru disebut jenius. Amin. Dan saya berdoa, dimanapun teman-teman berada hari ini, kita jadi orang-orang yang jenius. Tetap jenius di dalam Tuhan. Amin. Amin. Jenius, mengandalkan Tuhan sepenuhnya, mengandalkan Dia, berdoa, belajar sungguh-sungguh, kejar cita-citamu, asah talentamu, terus asah, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Kalau kamu fokus, maka Tuhan akan memakai hidupmu. Amin. Tetap menghasilkan buah, nggak peduli apapun keadaannya. Itu aja yang hari ini Kodes mau sampaikan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
Kodes terus berdoa buat kalian, dimanapun kalian berada, kalian tetap berbuah. Kalau kalian diberkati sama khotbah hari ini, kalian boleh like, kalian boleh komen di bawah, ceritakan apa yang kamu dapatkan, dan kalian boleh share kepada teman-teman kalian di sekolah, dimanapun kalian berada. Dan kalau kamu mau tetap menginjil, nggak perlu tunggu nanti setelah COVID selesai. Sekarang pun kamu tetap bisa menginjil. Dengan cara apa? Dengan cara share video ini kepada mereka. Amin. Itu aja yang hari ini Kodes mau sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Stay healthy, stay safe. God bless you. Kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Berkati teman-teman dimanapun mereka berada. Hari ini kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan, pakai kami menjadi alat-Mu. Kami tetap berbuah apapun keadaannya, apapun kondisinya. Kami mau tetap taat kepada orang tua kami. Kami mau tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Kami mau tetap melakukan firman-Mu, sebab kami percaya Tuhan, ketika kami merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, kami tidak berjalan di jalan orang berdosa. Kami tidak berada di kumpulan pencemooh. Firman-Mu berkata bahwa kami akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang kami buat, Tuhan, yang buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kau sungguh baik bagi kami. Kau sangat baik bagi kami. Berkati Tuhan semua teman-teman yang ada di rumah. Hari ini berkati mereka. Apa yang mereka kerjakan Tuhan yang buat berhasil. Apa yang mereka lakukan Tuhan yang urapi di dalam nama Yesus. Tuhan yang berkati mereka dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat yang sama yang Tuhan curahkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub hari ini melimpah juga atas kehidupan mereka. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang selalu menyertai setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih buat teman-teman yang terus mengikuti channel GPD Kasih Persaudaraan. Kalau kamu bukan dari gereja ini, saya undang teman-teman untuk subscribe, untuk mendapatkan khotbah-khotbah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.